Halo, di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara melakukan flashing custom ROM di Nokia 8 Anda. Menurut saya, melakukan flashing custom ROM di Nokia 8 adalah keputusan yang sangat baik. Ini memungkinkan Anda menginstal sistem yang tidak secara resmi dirilis oleh produsen ponsel, melainkan oleh para pengguna. Beberapa pengguna ingin membuat sistem yang lebih baik, dan karena sistem terbaru yang saat ini didukung di Nokia 8 adalah Android 9. Sistem tersebut sudah cukup usang dan sebenarnya sudah ketinggalan zaman sejak lama karena dirilis pada tahun 2018. Dan dengan custom ROM, Anda bisa misalnya menginstal Android 14 yang jauh lebih baik daripada Android 9. Jauh lebih segar dan juga bekerja dengan sangat baik di perangkat ini. Sekarang, pertama-tama kita perlu membuka kunci bootloader. Saya akan memastikan dulu bahwa bootloadernya saat ini masih terkunci. Jadi, mari kita masuk ke menu sistem. Sebelum kita lakukan itu, buka pengaturan jaringan dan internet Wi-Fi, lalu sambungkan ke jaringan Wi-Fi. Ini penting untuk proses bootloader. Mari kita kembali. Mari kita lihat apakah sudah terhubung. Sudah terhubung. Sekarang masuk ke sistem tentang ponsel, lalu pertama-tama buka model dan perangkat keras, dan catat model serta nomor seri Anda. Sekarang, pergi ke nomor build, ketuk 7 kali, lalu kembali. Di menu sistem lanjutan, sekarang Anda akan melihat opsi pengembang. Dan Anda bisa lihat bootloader saya sudah terbuka, tapi dalam kasus Anda, seharusnya tidak tertulis bootloader sudah terbuka. Itu berarti bootloader masih terkunci dan Anda perlu membukanya. Saya akan segera menguncinya, lalu kembali kepada Anda dan kita akan coba membukanya. Oke, sekarang bootloader saya sudah terbuka, jadi itu bagus. Kita bisa mulai semuanya. Jadi untuk membuka bootloader kita perlu membuka browser, buka situs web kami, hardreset.info, dan unduh 2 hal. Jadi buka hardreset.info, lalu pergi ke menu unduhan, lewati iklan, apapun itu, lalu ke unduhan dan ketik Nokia. Kemudian klik unduh di sini, unduh file tersebut, lalu pergi ke ADB dan dapatkan mini ADB. Dan fastboot beserta drivernya, unduh juga itu, dan sekarang di folder unduhan Anda, ini akan memiliki 2 file. Klik kanan pada salah satu file tersebut. Klik ekstrak semua dan ekstrak file tersebut. Kemudian lakukan hal yang sama dengan yang satunya lagi. Jadi klik kanan juga pada Nokia. Sekarang buka driver Nokia. Buka file tersebut dan install. Selanjutnya masuk ke Android Fastboot. Pergilah ke sana. Ada 3 berkas. Kedua hal ini diinstal secara normal hanya dengan mengklik tombol berikutnya. Yang ini agak berbeda. Cukup buka, klik Y, tekan Enter, Y, Enter. Tunggu sebentar, lalu klik Y dan tekan Enter, dan selesai. Ini akan tutup dengan sendirinya. Jadi sekarang, setelah semuanya terpasang, saya sarankan Anda untuk memulai ulang komputer Anda, lalu Anda dapat mengunjungi situs web ini, hikaricalyx.com. Saya akan mencoba mencantumkan tautannya di deskripsi di bawah, tetapi jika saya lupa, itu adalah hikaricalyx.com. Ya. Sekarang layanan HMD Nokia. Temukan itu, silakan jelajahi lebih lanjut. Kemudian silakan mulai. Baiklah, silakan lanjutkan. Dan temukan modal Anda di daftar tersebut. Jika Anda tidak dapat menemukannya, klik tidak terdaftar. Gunakan metode berbeda yang tersedia. Jika mencari Nokia 8 di video ini, mungkin Anda punya model ini. Saya punya TA10004. Agar saya bisa melanjutkan, saya akan mengklik ya, terdaftar. Dan sekarang masukkan alamat email Anda. Kemudian masukkan nomor seri yang telah Anda tulis. Turun. Sesuai persyaratan, klik untuk memverifikasi dan selesaikan teka-teki seperti itu. Klik kirim. Dan sekarang klik unduh mega. Itu akan membawa Anda ke sini. Cukup klik free dots di sini. Mengunduh sebagai unduhan standar akan baik-baik saja.
Kemudian Anda akan memiliki file seperti ini. Klik kanan pada file tersebut dan klik ekstrak semua, lalu folder yang diekstrak. Seret folder itu ke disk lokal C Anda. Sebaiknya letakkan di sini karena di sini hasilnya paling baik, jadi saya akan pergi ke disk lokal C. Sekarang saya sudah punya bootloader. Di sini file-file dari foldernya. Saya sudah mengganti nama foldernya, tapi itu tetap folder yang sama. Dan sekarang Anda bisa melihatnya di situs web. Ini akan memberitahu Anda kapan harus memulai proses membuka kunci dan nama file yang perlu Anda buka untuk membuka kunci bootloader. Jadi mari kita buka file itu. Kamu itu klik jalankan, dan sekarang Anda akan melihat ini. Sekarang kita perlu mengaktifkan mode unduh di ponsel kita. Untuk melakukannya, matikan ponsel Anda dengan menekan dan menahan tombol daya, lalu ketuk matikan daya, dan sekarang tekan dan tahan tombol volume turun. Dan sambil melakukan itu, colokkan kabel yang sudah terhubung ke komputer Anda, dan sekarang Anda akan melihat mode unduh di ponsel Anda. Ini akan memakan waktu sebentar, akan memuat, lalu klik Y di komputer Anda. Ini akan memuat sedikit lebih lama. Anda bisa melihat semuanya sedang berjalan. Sekarang ponsel sedang restart. Nanti di layar komputer Anda akan ada pemberitahuan bahwa Anda perlu menggunakan tombol volume turun untuk menuju ke opsi membuka kunci bootloader. Lalu tekan tombol power untuk menyetujui. Dan sekarang Anda perlu terus menahan tombol volume turun, cabut dan colokkan kembali kabelnya, dan tetap tahan tombol volume turun. Ini akan menghapus data di ponsel. Tunggu sebentar lagi. Oke, kita masuk ke mode unduh lagi. Sekarang prosesnya sedang diselesaikan. Sekarang, kalau Anda mau, ya, saya tidak akan melakukan root pada ponsel ini. Saya hanya akan menekan N. Di programnya. Dan sekarang, mari kita buka CMD. Mari kita buka program CMD Command Prompt. Ketik fastboot, restart, klik enter, lalu tutup. Ini akan memulai ulang ponsel kita. Kita tunggu sebentar untuk melihat apakah semuanya berfungsi dengan benar. Pada dasarnya, Anda perlu memeriksa apakah bootloader ponsel Anda bermasalah. Jika setelah membuka bootloader, ponsel Anda berfungsi, maka Anda hanya akan melihat layar selamat datang. Jika sudah makasih, semuanya akan baik-baik saja, jadi saya bisa segera menghubungi Anda kembali. Dan seperti yang bisa Anda lihat, ponselnya berfungsi. Kita sudah di layar selamat datang, jadi kita bisa mematikan ponsel lagi. Sekarang saya akan menekan dan menahan. Saya akan mencabut kabelnya. Ketuk matikan, lalu tekan dan tahan tombol volume bawah, dan sambungkan kembali kabelnya. Sementara itu, kita perlu masuk ke mode download lagi. Oke, sekarang kita perlu menginstal Custom Recovery dan Custom ROM. Jika Anda memiliki model TA1004 seperti saya, Anda bisa menemukan tautannya di deskripsi di bawah untuk mengunduhnya. Contoh custom ROM yang sudah kami coba dan menurut kami benar-benar bagus. Jadi saya sangat merekomendasikan untuk menggunakan itu. Jika Anda tidak tahu harus memilih yang mana, tapi Anda harus punya model TA1004 karena jika Anda punya model lain, maka Anda harus mencari filenya sendiri. Kita perlu mendapatkan custom recovery dan custom ROM. Saya juga punya NIC-JAPS untuk si AirDroid agar bisa mendapatkan aplikasi Google. Nanti kita bahas itu. Saya juga belum tahu apakah saya akan menginstal itu, tapi nanti kita lihat semuanya. Jadi, ya, mari kita mulai dengan membuka CMD lagi. Tapi kali ini sana, bukalah NIC di dalam folder tempat Anda berada. Yang dalam kasus saya adalah folder custom ROM karena saya sudah mengunduhnya. Baiklah, klik di sini, lalu klik buka di terminal. Sekarang, langkah selanjutnya adalah Anda perlu mengetikkan perintah lengkap, yaitu fastboot, spasi, flash, spasi, boot, dan kemudian diikuti dengan nama file dari custom recovery yang Anda gunakan, yang mana dalam kasus saya ini nama filenya secara spesifik adalah boot.img. Jadi jika Anda mendapatkan yang sama, maka akan seperti ini. Sekarang ketik fastboot, menyalakan ulang, dan setelah itu mulailah menekan dan menahan tombol volume naik, teruslah menahannya. Untuk masuk ke custom recovery yang kita miliki,
Ya, sekarang kita sudah berada di recovery. Yang perlu Anda lakukan di sini adalah pergi ke Apply Update, tekan tombol Power, lalu pilih Apply from ADB, tekan tombol Power, dan sekarang Anda berada di mode ADB Sideload. Sekarang yang perlu Anda lakukan adalah mengetik ADB Sideload dan mengetik nama file yang akan Anda install, yaitu CRDroid. Saya tidak akan mengetikkan nama lengkapnya. Ini cukup panjang. Jadi, setelah Anda memasukkan beberapa huruf pertama, tekan tombol Tab pada keyboard Anda. Ini akan menyelesaikan prosesnya untuk Anda, klik Enter, dan program akan mencoba menginstalnya. Ini mungkin membutuhkan waktu sejenak. Ya, iOS akan menghubungi Anda kembali setelah selesai. Oke, dalam kasus saya, prosesnya terhenti di angka 37-47%. Tapi saya rasa kita tidak perlu melanjutkan karena prosesnya hanya akan macet di situ. Dan yang penting adalah bahwa di layar saya ini sudah muncul. Kita perlu reboot ke mode recovery untuk menginstal file kedua dengan Nick Gaps, yaitu Google Apps agar tersedia di CRDroid. Mari kita turun ke pilihan ya. Dengan tombol volume bawah, tekan tombol power. Abaikan saja. Gagal membaca perintah, tidak ada error. Itu tidak terlalu penting. Tunggu sebentar sampai perangkat akan reboot masuk ke mode recovery. Kemudian kita akan melakukan sideload file lainnya. Jadi mari kita turun ke bawah, buka menu Apply Update, kemudian tekan tombol Power pada perangkat, pilih opsi bertajuk Apply from ADB. Setelah itu silakan ketikkan perintah ADB sideload, dan sekarang masukkan nick-hab key, lalu tekan tombol Enter. Prosesnya akan segera dimulai secara otomatis. Kamu bisa lihat semuanya sedang berjalan. Semua data sedang dikirim ke ponselmu. Dan kemudian secara garis besar, hal tersebut nantinya akan berubah menjadi... Saya rasa semuanya. Jadi ya, ayo kita lanjutkan. Perangkat memberitahu semua yang sedang dikerjakannya. Perangkat sedang menginstal Google Play Store, Google Services Framework, beberapa file tambahan, GMS Core, Google Calendar Sync Adapter, Google Context Sync Adapter, dan semuanya. Saya akan kembali lagi setelah prosesnya selesai, karena seperti yang kamu lihat, ini memakan waktu cukup lama. Oke, sekarang sudah selesai. Yang perlu kamu lakukan hanyalah klik Reboot System Now. Jadi mari kita tekan tombol power untuk mereboot sistem. Dan tunggu sebentar, nanti akan ada Android 14 dengan semua layanan Google, ROM customnya. Dan itu hampir semua untuk video kali ini. Saya harap ini bermanfaat. Saya akan melewati proses setup singkat dan menunjukkan bahwa semuanya berjalan dengan baik. Oke, saya mendapat peringatan ini. Kita yang akan coba lakukan factory data reset. Kita lihat saja apakah berhasil. Bisa saja berhasil atau tidak, tapi ya, kadang-kadang kamu tahu ini memang butuh sedikit lebih banyak kesabaran dari yang kamu harapkan. Ingin miliki. Nanti kita lihat, kalau tidak berhasil, kamu pada dasarnya harus mengulangi prosesnya. Tapi sebelumnya ini berhasil saat saya melakukannya. Sekarang masih memuat dengan animasi loading CRDroid, yang menandakan bahwa sistem kita ini sebenarnya tidak akan terhapus. Wah, itu sih bagus. Sungguh-sungguh bagus sekali. Oke, yang bisa kamu lihat, kita sudah masuk ke proses setup. Mari kita klik mulai. Saya akan melewati semuanya agar proses setup lebih cepat. Kita bisa terhubung ke jaringan nanti. Kamu bisa lihat ini berfungsi sepenuhnya. Tampilannya benar-benar berbeda dari setup yang kita punya sebelumnya di Android 9 dengan Nokia UI. Dan kamu bisa lihat, ya sudah ada di sana. Jadi saya harap video ini bermanfaat.
Jangan lupa juga untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.